Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabarnya dengan hari ini? Perkenalkan, nama saya Firanti Dia Andarista dari Universitas Aisyah Surakarta, program studi Sarjana Kebidanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan berbagai hal tentang kosakata yang sudah tidak asing lagi kita dengar di lingkungan kita. Yang pertama ada menyusui, yaitu yang biasa dengan kosakata Inggris yaitu breastfeeding. Tindakan memberikan ASI kepada bayi entah secara langsung ataupun tidak secara langsung. Biasanya secara langsung itu langsung kepada ibu bayi, di mana anak biasanya menyusui dengan payung udara ibu, dan untuk tidak secara langsung biasanya ada pompa seperti pompa ASI, dan di mana tujuannya untuk menyusui pada bayi baru lahir ini yaitu untuk pemberian nutrisi pada bayi agar perkembangan dan pertumbuhan bayi itu sangat pesat, dan juga pendekatan emosional antara ibu dan anak, serta juga perlindungan yang optimal kepada bayi. Terus yang kedua ada pembukaan satu, yaitu ada duration 1, yaitu mengacu pada awal persalinan, di mana serviks mulai membuka untuk mempersiapkan jalannya kelahiran. Biasanya diukur dalam sentimeter, menjadi salah satu parameter yang untuk memulai tahap-tahap awal dalam persalinan. Yang ketiga yaitu pembukaan lengkap atau disebut dengan complete dilation, di mana serviks telah sempurna atau sepenuhnya terbuka selama persalinan, dan tanda ini itu bisa disebut bahwa tubuh seorang ibu sudah siap untuk melahirkan bayinya, dan ibu bisa merasakan dorongan bayi keluar selama proses persalinan tersebut. Yang keempat ada air ketuban atau biasa disebutnya dengan amniotic fluid, di mana cairan yang mengelilingi janin dalam rahim ibu selama kehamilan. Cairan ketuban ini penting untuk melindungi janin dari tekanan luar, mempertahankan suhu tubuh yang stabil, dan membantu perkembangan organ-organ janin, serta juga memfasilitasi gerakan janin dalam rahim. Kelima ada kontraksi atau contraction, di mana otot-otot rahim atau uterus berkontraksi secara teratur atau kuat selama persalinan. Kontraksi ini tuh bertujuan untuk membantu membuka jalan lahir atau serviks dan mendorong bayi keluar dari rahim. Nah, kontraksi ini tuh sering terjadi secara terus-menerus, sering berjalannya waktu. Yang keenam ada daula, pendampingan yang dilakukan melalui hubungan fisik, emosional, dan informasional kepada ibu dan pasangan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Tujuannya utama dari daula sendiri itu yaitu untuk memberikan pengalaman yang positif pada ibu bayi dan bayinya saat persalinan. Yang ketujuh ada cesar section atau biasa disebut dengan operasi sesar, di mana prosedur ini merupakan pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari rahim ibu melalui kesayatan pada dinding perut dan rahim. Nah, prosedur ini tuh dikatakan dilakukan ketika persalinan normal tidak memungkinkan pada ibu dan serta beresiko tinggi bagi bayi atau ibunya, misalnya pada masalah kesehatan atau komplikasi kehamilan atau juga persalinan. Yang ke-8 ada persalinan normal atau disebut dengan vaginal birth, di mana prosedur itu bayi keluar dari rahim ibu melalui jalan vaginal ibu secara spontan. Persalinan normal ini tuh biasanya terjadi tanpa intervensi medis yang signifikan. Biasanya melibatkan kontraksi yang secara teratur, pembukaan serviks secara bertahap, dan dengan seitunya bayi keluar dari rahim melalui vagina ibu. Terus yang ke-9 ada HPHL atau biasa disebut dengan hari perkiraan lahir atau estimate date. Itu merupakan peristiwa tanggal lahirnya bayi diperkirakan akan lahir. Dihitung berdasarkan kehamilan dari awal siklus menstruasi
terakhir atau dari tanggal konsepsi jika diketahui tanggal konsepsi. Yang ke-10 ada berat badan bayi atau disebut dengan baby weight, di mana mengacu pada berat badan tubuh bayi pada saat lahir, di mana suatu tolak ukur untuk menilai kesehatan dan perkembangan bayi baru lahir. Biasanya diukur dengan skala gram atau kilogram. Nah, berat badan bayi itu yang normal tergantung pada usia gestasionalnya. Tetapi rata-rata bayi normal itu berada pada rentang 2,5 kg sampai dengan 4 kg. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai kosakata dalam suatu kebidanan. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.